Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video lanjutan terkait materi Microsoft Word 1 dengan tugas pembuatannya poster atau booklet. Poster dan booklet sebetulnya teman-teman bisa langsung membuat dengan menggunakan template yang disediakan oleh Microsoft Word. Teman-teman tinggal buka file, terus new, lalu tinggal search kata kuncinya, lalu akan tersedia banyak template yang disediakan oleh Microsoft Word. Kasih contoh, misalkan saya membuat poster, ya, ini adalah beberapa desain template poster, tinggal saya gunakan saja, mau yang mana yang saya mau pakai, seperti itu. Kemudian, kalau saya mau buat booklet, ini ada beberapa booklet yang tersedia di Microsoft Word. Lagi-lagi, tinggal saya pilih mana yang mau saya gunakan desainnya. Kalau saya tidak mau mendesain, tidak mau banyak terlalu desain, maka tinggal menggunakan template yang sudah tersedia pada Microsoft Word-nya. Kemudian, teman-teman juga bisa mendesain itu secara sendiri, gitu ya, menulis sendiri penulisan bookletnya kalau kalian atau teman-teman nggak mau menggunakan desain yang tersedia, gitu. Atau menggunakan desain yang tersedia namun diedit-edit sendiri itu juga boleh. Booklet itu kan seperti teman-teman melihat brosur ya, seperti itu, tapi isinya brosurnya itu seperti lengkap. Dia menjelaskan, bisa menjelaskan suatu informasi tertentu, kajian tertentu, ilmu tertentu, dijelaskan materi tertentu. Bisa juga berupa informasi tentang suatu profil sekolah, profil penyuluhan di suatu penghulu atau pengadilan agama. Atau teman-teman juga bisa menuliskan profil keBK-an di situ, gitu, layanan BK-nya apa aja, hubunginnya ke siapa, terus fasilitasnya apa yang bisa dijamin dari BK. Nah, itu juga bisa dari pakai booklet tadi, brosur. Namun pada umumnya brosur itu lebih kepada ya juga bisa salah satu bentuk dari kampanye dari isu-isu tertentu, juga bisa menggunakan booklet ya. Misalkan mau mengedukasi masalah kesehatan reproduksi, mau mengedukasi masalah sekarang tugasnya kesehatan mental, misalkan mental illness itu apa sih gitu. Nanti akan dijelaskan secara materinya pada booklet. Yang poin yang perlu saya jelaskan, yang belum terjelaskan pada materi Microsoft 1 poster adalah poin dari mendesain. Ini udah jelas ya, ini desain tulisan nih, bisa tinggal pilih, sudah tersedia desain tulisan, warnanya juga bisa tinggal pilih mana yang mau dipakai dan jenis tulisannya. Untuk yang mau dijelasin adalah penggunaan kolom. Kalau booklet, karena dia bisa dibilang satu kertas A4 yang kemudian nanti akan dilipat menjadi 2 gitu ya, atau akan dilipat menjadi 3, maka kemungkinan teman-teman pasti akan menggunakan kolom ini. Jadi menulisnya terpisah gitu, terbagi 2. Gitu. Nah, teman-teman akan menggunakan ini, kira-kira dia tulisannya jadi menyamping ya, terbagi 2. Terlihatnya bagaimana nanti, lihatnya dari sini nih. Ini penggarisnya, ini hanya satu ya. Begitu saya ubah menjadi kolomnya 2, garisnya berubah menjadi 2. Maka nanti tulisannya di tengah-tengah penggaris ini, gitu. Nah, itu untuk yang booklet nanti akan terpecah menjadi 2, gitu. Karena nanti kertasnya akan dilipat ya, seperti teman-teman melihat brosur pada umumnya. Nah, untuk desain nanti memperhatikan juga ukuran kertas. Kalau kertas booklet itu paling enggak A4 atau yang kertas paling terbesar gitu. Kemudian yang perlu ditambahkan hanya itu, selebihnya semua hampir sama. Yang perlu diinfokan selain itu adalah ini, teman-teman bisa mencari dan menggunakan emoji-emoji atau gambar-gambar untuk melengkapi booklet atau posternya selain pada flaticon.com. Di downloadnya bisa gratis ya, tinggal klik aja
login dulu, kemudian pakai email Gmail bisa langsung terkoneksi, kemudian cari kata kuncinya, tinggal download secara gratis ya. Klik aja yang tidak ada gambar kuningnya, ya, tidak ada tanda kuning di bawah ini premiumnya, maka bisa di-download secara gratis. Saya kasih contoh, misalkan saya mau mental health ya, karena teorinya kemungkinan yang akan dibuat teman-teman mental health, maka ini ada banyak sekali ya emojinya yang bisa digunakan atau gambar-gambar yang bisa dimasukkan dalam poster atau brosurnya atau buklet gitu, bukletnya, maka tinggal di download saja mana yang teman-teman cocok dengan desain yang mau digunakan gitu. Misalkan mau mendownload yang ini, tinggal download, klik download, free-nya yang kalian klik. Nanti sudah otomatis di download ya, ini dia. Bisa pakai favicon, bisa pakai freepik ya. Freepik juga sama. Tampilannya seperti ini. Dia kalau favicon tadi kan lebih kepada yang gambar kecil-kecil ya. Kalau yang freepik ini gambarnya lebih besar. Jadi kalau misalkan ada backgroundnya, bisa ngambil dari freepik. Jadi dia lebih besar lagi dan ya ini ya bisa dipakai, misalkan saya tertarik dengan yang ini untuk jadi background atau ini untuk jadi background brosur atau poster saya, maka saya tinggal download. Caranya gimana? Sama seperti yang tadi, tinggal diklik aja terus nanti download di bagian ini. Yang tidak ada tanda, usahakan memilih yang tidak ada tanda premiumnya ya, yaitu mahkota kuning itu premium. Lalu klik free download. Sudah terdownload, nanti ada notisnya ini, tinggal bisa dia ya ini JPG, sorry ini dia JPG format, ini aja yang kita ambil, selebihnya dibuang. Otomatis terdownload, bisa dijadikan bagian dari poster atau bagian dari brosur booklet kalian. Itu cara termudah ya, saya akan kasih contoh karena sebetulnya sudah ada template, nggak perlu lagi kalian mengedit terlalu banyak gitu ya, karena sudah ada template maka berdayakanlah template yang ada seperti itu. Jadi tinggal ubah yang tidak fundamental. Misalkan yang tidak fundamental, saya ngambil yang ini ya, bookletnya misalkan. Oke, ini bookletnya sudah saya pakai desainnya dia. Kemudian mulai deh saya tulis konten saya itu apa, kesehatan mentalnya apa. Ini kan sudah terbagi nih, lihat ya, sudah terbagi kanan kiri. Dan ini lihat nih kolomnya terbagi menjadi dua ya, karena memang akan dilipat dua ini si penggarisnya. Nanti tinggal disesuaikan sesuai kebutuhan kalian mau mengisinya apa. Tapi ini sudah cukup bagus, jadi maksudnya tinggal isinya aja yang diperbaiki gitu. Kemudian kalau mau ada cukup tambahan, kayak tadi kita sudah mendownload misalkan title-nya adalah mental health. Itu ya, ini berarti nama kita, sebagai emailnya konselornya, atau maaf, ini nomor telepon, email, sama website konselornya. Kemudian tujuan kita untuk mengedukasi mental health-nya berupa apa gitu, kepada siswanya, kepada konselingnya, atau kalau kamu membuat booklet yang isinya berupa profil layanan konselingmu juga bisa banget ya menggunakan ini gitu. Layanan konseling mental health, yang penting adalah ada isu mental health yang akan kalian sajikan pada tugas poster atau booklet kalian gitu. Nah, kalau misalkan kalian kurang cocok pun dengan tulisannya, kalian lagi tipe tulisan atau warna, kalian juga bisa mengedit sendiri. Tapi paling tidak template ini sudah memudahkan kinerja kalian dalam membuat desain desain si bookletnya. Kalian tinggal ganti, misalkan nggak cocok mau tulisan yang lain. Misalkan saya mau pakai Broadway, ya, ya seperti ini boleh gitu. Ininya juga penjelasannya, saya nggak mau tulisannya kayak gini, misalkan saya mau pakainya yang lain, tinggal di blok aja. Ini nggak terlalu
menyulitkan, terus pakai mana tipe kalnya. Misalkan saya mau pakai ground old style seperti ini, boleh-boleh aja, lalu sesuaikan aja. Nah, misalkan warnanya saya kurang cocok, ini terlalu background ini misalkan warnanya terlalu gelap gitu. Kamu bisa juga untuk menggantinya kok gitu. Bisa banget untuk menggantinya. Ini ada desain, ada layout ya. Desain layout, kemudian kamu bisa ganti, misalkan kamu nggak cocok nih sama background ini, kamu mau ganti, maka kamu tinggal ganti aja gitu. Misalkan warnanya pingin polos aja, misalkan tuh. Kalau enggak back ya, back Ctrl Z, itu back Ctrl Z. Terus kamu pingin ganti pingin ganti ini si apa ini gambarnya, pengen ganti ini nih, ini kan aslinya gini nih ya, editan ya, lagi kamu ingin ganti si bunga ini kan bunga nih ditimpang tindih gambarnya sama ini ya, kamu ingin ganti gambar bunga ini dengan hasil kamu download tadi, maka kamu tinggal masukkan lagi insert picture. Oke, jadi tadi kita ekstrak dulu keluar, setelah kita ekstrak keluar kita tambahkan yang lagi picture, kemudian di sini ya tadi ya, ini kita mau jadikan logonya, kita masukkan dulu ya, ini mau kita jadikan logo di belakangnya. Nah ini kita sesuaikan ukurannya, kemudian dijadikan background. Oke. Sepertinya kita tidak butuh lagi gambar hijau ini karena sudah menghasilkan representasi tadi, cukup ini aja. Kalaupun butuh gambar hijau ini, maka hijau ini itu tidak terlalu tua mungkin, karena kita butuhnya ini di sini di belakang, agak dibesar dulu, diperbesar. Kita desainnya agak besarkan. Sudah, oke. Sekarang sebentar. Oke, sekarang tinggal dicocokkan saja posisinya di mana gitu ya, si lambang mental ini. Sepertinya ini ada yang mengganggu juga. Tunggu sebentar. Ini ada lambang yang harus dihidupkan lagi. Coba. Oke, ini tuh ada. Buang aja. Ini juga kita buang aja. Diklik tuh. Sebentar. Ini kita buang juga. Oke, baru kita tadi masukkan mentalnya. Ini kita mau buat di atas ya, karena dijadikan judul, maka formatnya posisinya kita taruh di atas ya, seperti ini. Misalkan brosurnya error laptopnya. Oke, kita coba lagi proses dari belajar ada terus coba. Oke, udah ya, posisinya dari atas nih memang karena ini sudah ada di atasnya tuh sudah terdapat header gitu ya, jadi dia nggak bisa di atas ini tuh sudah terpotong header setengah ke atas, makanya ditaruhnya di depan sini. Terus oke, mental nomor saya, email ini sudah boleh diganti sesuai dengan yang diberikan. Oke, jadi saya ingin buatnya seperti ini misalkan, kemudian nanti isinya berupa penjelasan sedikit mental health itu apa, itu yang saya angkat misalkan, kemudian apa saja halamannya yang terkandung di dalam booklet ini. Misalkan saya menjelaskan mental health itu sendiri, isunya apa aja, misalkan saya menjelaskan mental illness itu berupa apa, ciri-cirinya gimana, pengertiannya seperti apa. Nah itu bisa banget saya share di sini dengan saya ketik materinya di sini. Kemudian nanti di akhir halaman jangan lupa untuk menuliskan daftar pustakanya. Arti halaman berarti halaman ketiga ya, yang ini halaman ketiga terakhir ini bagian daftar pustaka. Kalau masalah tata yang kalian juga bisa nih menambahkan kotak-kotak ya, yang seperti gambar-gambar ini tuh pakai shape ya, tuh ini tuh pakai shape, jadi desainnya bisa diubah juga warnanya. Terus misalkan gambar di belakangnya, backgroundnya itu juga bisa diganti
banget ganti. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai bunga ini gitu, ganti. Misalkan kalian mau pakai yang lain, itu boleh banget. Pakai shape, insert shape, pilih deh kalian mau pakai yang mana. Kalau yang tadi bunga itu kan ya, ini titik-titik. Kalau kita mau pakai lingkaran atau oval pun bisa, kemudian tinggal diubah lingkaran, terus tinggal diubah aja. Kita hanya butuh listnya aja, maka bisa kita gantikan seperti ini misalkan. Kemudian kita buat shape fill-nya, mau fill, jadi dia transparan, kemudian masukkan gambarnya. Insert picture, misalkan tadi isunya mental health, kita jangan coba misalkan, contoh saja ya, masukkan ini sebagai bentuk gambar mental health-nya, tinggal dikecilkan, terus posisikan saja si shape-nya, terus posisinya harus pas dengan si mental health-nya ini, ya ikon mental health-nya. Ya, setelah sudah dipaskan posisinya, setelah kalian sudah paskan, tinggal klik keduanya antara si gambar dan shape. Oh, udah dipasang sudah. Ini bisa loh digrupkan sama kalian. Udah, ini tinggal, ini bisa digrupkan, dibuat jadi satu grup. Jadi dia menyatu seperti ini kan, ini jadi menyatu ini karena dibuatnya satu grup. Ini juga bisa dibuat di grup atau grup gitu. Kemudian ini baru dijelasin ya poin-poinnya apa gitu. Jadi sepertinya sudah. Ini untuk yang ini ternyata nomor 5 sampai halaman nomor 5. Berarti daftar pustakanya bisa terakhir di halaman 5 ini, bukan di halaman 3 gitu ya. Tinggal mendesain sendiri, bisa berdayakan apa saja. Kemudian kalau kalian ingin nge-share masalah data orang yang mengalami kesehatan mental itu berapa banyak dan membutuhkan grafik untuk penjelasannya, kalian bisa lagi-lagi memasukkan tambahan grafik ya. Contohnya ya, insert grafik ya. Grafik itu di kategorinya di sini chat. Ya, ini ada banyak grafiknya main seperti apa gitu ya. Ada yang batang, ada yang garis, ada yang pie, bar segala macam. Saya misalkan masukkan yang pie. Cuman ini saya ingin memberitahu berapa banyak orang yang mengalami kesehatan mental buruk dalam keping-keping, misalkan keping-keping ini laki-laki atau perempuan, berapa banyak gitu ya, yang berdasarkan jurnal yang dibaca. Maka saya tinggal input di sini, kalau perempuan di Indonesia berapa, laki-laki berapa, misalnya gitu. Kemudian udah deh, misalkan di sini saya isi 50, bawahnya 50 gitu. Di sini totalnya. Kemudian karena hanya butuhnya slide-nya 2, maka ini saya kecilkan saja. Ya, seperti ini. Ya, misalkan saya butuh penjelasan ini ya, menunjukkan grafik, karena kalau saya tulis data persentase itu terlalu panjang lebar, maksudnya terlalu banyak kata-kata, dan brosur terlalu banyak kata-kata itu jelimet ya, melihatnya pusing. Tapi kalau terlalu banyak gambar malah menarik gitu. Tinggal ya ini tuh juga bisa nih diedit secara manual nih. Kalau misalkan kalian kurang bisa menggunakan yang tadi, total pasien mental health di mana, misalkan mental health berdasarkan gender kan, berdasarkan gender. Nah, ini kemudian bisa ditambah-tambah lagi kalau mau detail, tanda tambah misalkan chat labelsnya mau ditambah berupa ya angkanya keluar ya otomatis, kalian bisa edit lagi, mau di luar kah angkanya, di dalam kah, center kah. Nah, itu bisa di sini. Misalkan saya mau milihnya di luar, oke, seperti ini sudah selesai. Atau kalau misalkan teman-teman mau ubah lagi, biasanya nih ada loh yang menyediakan begini bro, dalam bookletnya, karena lebih mudah dipahami sekali lagi dibandingkan teman-teman membuatnya dalam ketikan-ketikan, tidak menarik banget gitu loh. Oke, selanjutnya chatnya itu juga bisa, kalau misalkan mau menambahkan chatnya itu berupa smart art itu juga bisa loh, lagi-lagi digunakan untuk membuat misalkan ini ada alur pendaftaran dari layanan kalian, maka kalian bisa menambahkan smart art untuk buat diagram ini insert untuk diagram alur pendaftaran. Nah, ini smart art ini ada banyak ya sistemnya, tergantung kegunaannya, kalian mau menggunakan apa gitu. Kalau misalkan kalian hanya menjelaskan apa saja layanan-layanan yang tersedia dari kesehatan mental yang diberikan oleh konselor, misalnya layanan bimbingan, layanan konseling yang terbagi menjadi 2, konseling kelompok, konseling individu, bisa pakai list. Nah, atau misalkan kalian mau menjelaskan apa saja sih mental illness itu, nah bisa pakai list juga jenis-jenisnya. Terus kalau misalkan ada alur gitu ya, alur pendaftaran konseling atau layanan bimbingan, maka teman-teman juga bisa untuk jadi disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau misalkan kalian ingin menginformasikan tahapan pelaporan atau tahapan pendaftaran atau tahapan dari satu proses konseling mental illness, bisa nih pakai yang proses. Nah, jadi dia akan
menjelaskan secara proses tahapannya gitu ya. Terus kalau kalian ingin menjelaskan proses healing hingga sampainya sehat kembali dalam mental illness juga bisa pakai ini sampai akhirnya lingkarannya dia sembuh gitu. Dan kalau ini sih kurang tepat dalam proses healing karena ada seperti pemaknaan dia akan mengalami lagi mental illness-nya. Jadi lebih tepatnya pakainya ini gitu. Kalau ini siklus yang nanti akan muternya tuh akan terus begitu seperti metamorfosis gitu. Oke, ini kalau hierarki untuk yang struktural ya, struktural pada misalkan kalian diminta nanti ke depan membuat brosur layanan di kalian misalkan PPL-nya di KUA gitu, kemudian diminta untuk membuat brosur profil KUA yang akan disebarkan atau dipajang di mading. Nah, kalian butuh untuk membuatnya menggunakan hierarki gitu. Oke, sudah selesai sepertinya materi hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mencoba dan mengkreasi